Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali dalam program Ngopi Spesial dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Dalam program Ngopi Spesial kali ini seperti yang Tribuners lihat, kita sedang tidak berada di studio Tribun Timur karena hari ini kita dapat undangan spesial langsung dan kita berkunjung ke BPJS, kantor BPJS cabang BPJS cabang Kota Makassar. Dan tentu saja saya sangat excited sekali Tribuners karena jika biasanya kita berada di kantor, hari ini kita live-nya di luar. Dan bukan hanya itu, karena pada program Ngopi Spesial kali ini, spesial HUT BPJS yang ke-54. Dan tentu saja hari ini kita sudah mengusung satu tema yang juga berkaitan dengan tema HUT BPJS yang ke-54, yaitu kolaborasi, inovasi, dan juga JKN sebagai kebanggaan bangsa. Luar biasa sekali kalau kita lihat dari temanya. Dan hari ini yang pastinya akan menjadi narasumber kita Tribuners, tentu saja yang turun langsung bersama saya ya. Jadi saya sangat senang sekali ada Dr. Gristi Borotoding. Beliau juga merupakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Untuk itu kita langsung sapa dokter cantik yang sudah berada di sebelah saya. Assalamualaikum dan selamat siang, Dok. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Kinan. Iya, baik. Ya, sehat Mbak Kinan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau untuk Dokter Gristi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Sehat. bersyukur sehat. Ya, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Iya, Kuasa. betul. Nah, mungkin kalau Kinan tanya mengenai aktivitas, rasanya di Memang ya cukup padat ya. Jadi 1 minggu sebelum acara puncak ya, hari ini hari HUT BPJS Kesehatan yang ke-54, memang sudah ada serangkaian kegiatan ya, Iya. yang bagaimana kita seluruh pegawai Duta BPJS Kesehatan ikut untuk memeriahkan ya HUT BPJS Kesehatan yang ke-54 ini bersama. spesialnya ini karena di spesial 54 tahun BPJS ini tentu saja ada banyak sekali momentum yang dipersiapkan ya dalam kegiatan ini. Tapi sebelum Kinan terlalu jauh Dok mengawali perbincangan kita, Kinan mau tanya nih mengenai tema yang juga menjadi rangkaian HUT dari BPJS yang ke-54, yaitu kolaborasi, inovasi, dan juga JKN sebagai kebanggaan bangsa. Apa sih mungkin latar belakang dari tema ini yang dibuat sedemikian rupa, Dok? Iya, Kinan. Jadi untuk tema ya di HUT BPJS yang ke-54 ini, kolaborasi, inovasi, JKN kebanggaan bangsa. Iya. Nah, memang menjadi tema BPJS Kesehatan di tahun ini karena juga memang salah satu dari fokus kami ya BPJS Kesehatan di tahun 2022 untuk senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder, dengan mitra. Iya. Nah, bagaimana bersama-sama kita membawa program JKN ini terus berkelanjutan dan Betul. berkesinambungan sehingga akan terus membawa manfaat bagi masyarakat, terutama bagi negara Indonesia ini. Nah, kemudian juga bagaimana BPJS Kesehatan terus-menerus meningkatkan inovasi ya. Jadi suatu organisasi ya atau akan berkembang apabila terus-menerus melakukan inovasi, melihat peluang atau potensi yang ada dan melakukan inovasi di situ. Jadi kami di-trigger oleh manajemen untuk senantiasa melakukan inovasi di semua titik-titik layanan yang bisa dilakukan improvement untuk inovasi, sehingga memang di tahun ini adalah tahun untuk bagaimana kita berkolaborasi dan berinovasi untuk membawa program JKN ini agar menjadi kebanggaan bangsa, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya perbincangan kita. Kalau kita lihat memang ada banyak sekali wishlist, bahkan kalau tadi saya mendengar improvement yang memang di titik-titik layanan yang nantinya akan dikembangkan oleh BPJS, khususnya mungkin cabang Makassar di usia ke-54 tahun BPJS ini untuk terus memberikan manfaat kepada pelayanannya tentu saja Dok ya. Tapi mungkin di samping itu Dok, untuk inovasi nih, kita juga mau tahu sebenarnya mungkin ke depan inovasi apa sih yang diharapkan terhadap pelayanan yang ada di BPJS ya untuk bisa ditingkatkan kembali untuk Dokter Grace sendiri. Oke, terkait dengan inovasi ya, BPJS Kesehatan selama ini ya
beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini sudah melakukan berbagai macam inovasi ya. Inovasi bukan hanya dari sisi bagaimana kami di internal BPJS Kesehatan, tapi bagaimana kami berinovasi dan berkolaborasi dengan eksternal, dalam hal ini mitra BPJS Kesehatan, kemudian juga dengan stakeholder yang terkait dengan program CKN ini. Nah, salah satunya memang adalah bagaimana fungsi BPJS Kesehatan atau peran BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan, bahwa fungsi kami adalah bagaimana kami memastikan bahwa kepesertaan program CKN ini sudah menyeluruh dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya kami mengejar, jadi bersama dengan stakeholder, bukan hanya kami mengejar cakupan kepesertaan, atau bukan hanya memastikan bahwa sejumlah penduduk Indonesia itu telah memiliki kepesertaan JKN-nya, atau khususnya dalam skup yang lebih kecil, bagaimana di wilayah kerja kami di Kota Makassar, di Kabupaten Goa, Takalar, Maros, dan Pangkep, di wilayah kerja kami di sini, wilayah Kantor Cabang Makassar, sudah berapa persenkah menjadi peserta JKN. Nah, kalau kondisi sekarang memang sudah mencapai 95%, 95,50% untuk 5 kabupaten kota. Tapi secara spesifik untuk Kota Makassar sudah mencapai 97,50%. Artinya masih ada lagi sekitar 3,5% masyarakat atau sekitar 15.000 penduduk Kota Makassar yang belum menjadi peserta JKN. Baik. Jadi selain kita memperluas cakupan peserta, harus dipikirkan juga bagaimana sejumlah peserta ini yang sudah memiliki kartu JKN memiliki akses yang terbuka luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena jikalau kita hanya memikirkan cakupan peserta tanpa memikirkan aksesnya, tentu yang kita harapkan terkait dengan CKN kebanggaan bangsa belum akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, sehingga tentu harus berbarengan cakupan kepesertaan program CKN itu harus selaras dengan peningkatan akses peserta atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Karena kenapa saya sampaikan pelayanan kesehatan? Karena program CKN ini sesuai dengan amanah undang-undang memang menyelenggarakan dari 5 jaminan, kami menyelenggarakan 1 jaminan, yaitu jaminan kesehatan. Sehingga segala sesuatu yang memang kami lakukan dan strategi-strategi kolaborasi bersama dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah yang kami lakukan adalah bagaimana supaya masyarakat di suatu daerah atau masyarakat lebih luas lagi seluruh Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna. Wow, kayak gitu. Ini kalimat penutupnya pakai kata paripurna, Dok, ya? Oh iya. Artinya memang kalau kita lihat dari program JKN ini bahkan dibuat menjadi satu tema spesial HUT 54 BPJS menjadi paripurna. Nah, tapi masih saja akan ada banyak lagi pencapaian-pencapaian luar biasa yang saya siap dengarkan nih, Dok, di spesial HUT 54 BPJS ini. Mungkin JKN ini menjadi salah satu pencapaian yang sangat luar biasa juga dengan persentasi 90% lebih yang tadi di 97,50. Oke, 97,50%. Artinya masih kekurangan beberapa persen, tapi dari 100% ini memang sudah paripurna kalau bahasanya Dr. Grace ya. Oke, baik, Dok. Mungkin melanjutkan dari program JKN ini. Mungkin kita mau gali sedikit juga tentang program JKN ini. Mungkin program JKN ini ke depannya akan dibuat seperti apa lagi nih? Untuk menutupi mungkin kekurangan-kekurangan yang lain. Kira-kira seperti apa, Dr. Grace? Ya. Jadi mengusung lagi tema ya, yang tadi kolaborasi inovasi, CKN kebanggaan bangsa. Tentu kami BPJS Kesehatan dengan sudah banyak inovasi yang kami lakukan, dan juga ya kalau mungkin saya melihat ke belakang ya sedikit ya, bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kami dapatkan ya, baik di tingkat nasional maupun juga di internasional. Ya, jadi ada beberapa yang memang prestasi-prestasi yang sudah kami capai, baik di International Social Security Association atau ISSA, kemudian juga bagaimana juga dengan ASEAN Social Security Association atau ASA. Jadi memang kami mendapatkan the best ya award dalam penyelenggaraannya, baik di tingkat ASEAN maupun juga di tingkat internasional. Dan program CKN ini sudah diakui oleh
internasional oleh dunia. Karena dibuktikan dengan negara-negara yang lain itu datang ke Indonesia untuk menanyakan bagaimana penyelenggaraan program CKN di Indonesia dengan yuran yang mungkin tidak sebesar yang ada di negara lain, tapi bisa mengcover atau menjamin, menjangkau ya juga, menjangkau dan menjamin pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbiaya besar. Dari mulai berbiaya tentu yang kecil sampai berbiaya besar, tidak terbatas, tentu sesuai dengan indikasi medis atau kebutuhan medis dari pasien itu sendiri. Nah, jadi kami terus berinovasi. Langkah-langkah ke depannya kami akan melakukan simplifikasi. Simplifikasi bagaimana peserta lebih mudah, lebih mendapatkan kepastian pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun juga kepastian pelayanan di BPJS Kesehatan dalam pelayanan administrasi kepesertaan. Dan ini sudah sementara kami lakukan bersama-sama dengan mitra BPJS Kesehatan, yaitu Vaskes tingkat pertama dan juga Vaskes tingkat lanjutan. Nah, kalau mungkin para pendengar yang hadir saat ini yang mendengarkan juga, mungkin juga sudah pernah merasakan ya bagaimana memanfaatkan inovasi tersebut, sistem digitalisasi untuk mendapatkan pelayanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan maupun juga pelayanan di Vaskes, ya baik di puskesmas atau klinik Pratama ataupun mungkin di rumah sakit gitu. Tapi walaupun kami menyadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi, diperbaiki dan dioptimalkan gitu. Karena kami ini kan bermitra ya dengan Vaskes. Nah, jadi kami juga tentu mengharapkan mitra kami juga secepatnya bisa menyesuaikan dengan sistem dan percepatan juga digitalisasi dari BPJS Kesehatan, seperti itu. Luar biasa sekali Dokter Grace ini dengan segala informasi yang diberikan terhadap banyaknya memang ya pencapaian yang sangat luar biasa dari BPJS dari kancah nasional maupun bahkan di internasional. Betul sekali. Dengan beragam award yang diberikan. Artinya ada kepercayaan besar dari berbagai negara, bahkan mungkin masyarakat khususnya terhadap peningkatan pelayanan yang ada di BPJS. Nah, sekarang mungkin Dok Kinan mau singgung juga tentang mungkin rangkaian kegiatan khusus di Milad ataupun juga HUT 54 BPJS ini. Kalau dengar-dengar katanya tadi ada banyak kegiatan nih Dok. Mungkin boleh ceritakan sedikit rangkaian HUT di 54 BPJS ini, khususnya mungkin di cabang Makassar, ada kegiatan apa aja Dok? Ya, untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut HUT dan pada saat penyelenggara HUT ya hari ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilakukan untuk bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan dan terutama kolaborasi antara tim. Karena apabila tidak terjadi kolaborasi di tim kita ya di BPJS Kesehatan, maka tentu harapan kolaborasi untuk ke eksternal pun nanti akan sulit untuk kita capai gitu. Sehingga memang salah satunya adalah bagaimana dalam rangkaian HUT ini membawa rasa kebersamaan, kekompakan, rasa memiliki ya organisasi yang kita banggakan bersama, bukan hanya kami BPJS Kesehatan, tapi juga untuk masyarakat gitu. Karena kenapa? Kami melakukan survei juga kepuasan peserta, dan masyarakat atau peserta banyak yang memberikan testimoni. Bahkan waktu saya pada hari Selasa minggu ini ya dalam rangkaian HUT juga ada namanya program Prolanis ya, kegiatan senam pekan Prolanis yang kami lakukan, di mana pada saat yang sama, hari yang sama, di jam yang sama, seluruh klub-klub Prolanis BPJS Kesehatan di semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dari ujung Merauke sampai Sabang sampai Merauke Indonesia itu bersama-sama kita melaksanakan pekan Prolanis. Nah, Prolanis ini adalah salah satu program bagi penderita penyakit kronis, yaitu penyakit DM,
dan hipertensi yang memang dikelola dengan tadi saya sampaikan paripurna. Paripurna. Di vaskes tingkat pertama. Paripurna artinya sudah menyeluruh, bukan hanya berbicara mengenai kuratif atau pengobatan, tapi di situ ada promotif preventifnya. Nah, di mana peserta atau pasien yang menderita hipertensi dan DM atau penyakit gula yang kita kenal dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis tetap dipertahankan kesehatannya dan tidak jatuh dalam komplikasi. Betul. Nah, ataupun yang sudah jatuh dalam komplikasi itu akan diobati sehingga akan lebih membaik dan sembuh sehingga termaintain kondisi kesehatannya, walaupun memang harus terus-menerus minum obat dan kontrol, tapi setidaknya bisa mandiri untuk melaksanakan aktivitas tanpa tergantung dengan orang lain, karena kita tahu penyakit hipertensi dan DM ini adalah mother of disease juga. Jadi penyakit segala awal dari segala penyakit ya. Jadi penyakit jantung berawal dari hipertensi, penyakit gagal ginjal, DM, gagal ginjal, jantung bisa juga berawal dari DM, diabetes. Jadi betul-betul memang dilakukan upaya-upaya promotif preventif, bukan hanya fokus pada kuratif dengan senam, dengan edukasi yang disampaikan oleh dokter-dokter di vaskes tingkat pertama. Dan waktu itu saya melakukan kunjungan ke salah satu vaskes, jadi kami serentak nih hari Selasa kemarin melaksanakan barengan senam juga ya, Dok ya? Iya, ada peserta yang langsung mendekati saya dan menyampaikan testimoninya dan menyampaikan bahwa saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan karena tanpa BPJS Kesehatan saya tidak akan berada seperti sekarang ini. Saya tertarik dengan pernyataan itu. Saya tanyakan, kenapa Bu? Ternyata beliau itu menderita penyakit kanker atau tumor ganas dengan 8 kali kemoterapi. Sampai, mohon maaf, mungkin rambutnya sudah rontok dan sudah habis katanya rambut. Syukur sembuh dan terus menerus dengan komplikasi hipertensi dan DM bisa menyelesaikan kemoterapinya dan hasil pemeriksaan dokter sudah bebas dari sel-sel kanker. Dan disampaikan bahwa dalam saya mendapatkan pelayanan tidak ada kesulitan apapun, semuanya dilancarkan, pelayanan para medis, dokter itu baik, kemoterapinya berjalan lancar, edukasinya juga disampaikan baik oleh tenaga medis, tidak ada pemberian atau pungutan biaya apapun, tidak ada Rp1 pun tidak dikeluarkan oleh peserta. Dan beliau sangat berterima kasih dan saya sampaikan bahwa kiranya beliau berkenan untuk memberikan testimoni dan sudah memberikan testimoni juga seperti itu yang kami tayangkan di beberapa media sosial gitu. Baik Dokter Grace ini. Tapi mungkin juga ya memang kami akui bahwa masih ada juga perlu dilakukan perbaikan. Karena walaupun mungkin ada yang puas, tetapi pasti juga kalau berbicara mengenai kepuasan ya, nah itu subjektif ya, tetapi tetap harus menjadi masukan untuk BPJS Kesehatan untuk kami. Hal-hal yang baik itu kita pertahankan, tapi hal-hal yang memang mungkin belum sepenuhnya baik itu kita perbaiki, kita cari akar masalahnya dan kita perbaiki. Nah, jadi bagaimana tentu program jaga yang bisa berkelanjutan ya salah satunya adalah bagaimana BPJS Kesehatan terus-menerus membuka diri untuk menerima masukan, menerima koreksi, mengintrospeksi diri supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali dari Dokter Grace. Ini kalau Kinan dengar dari awal informasi yang diberikan oleh Dokter Grace, saya hari ini duduk di sini Dok langsung dapat ilmu baru. Ternyata bahwa memang pelayanan dari BPJS yang sangat luar biasa, bahkan beberapa program yang memang memberikan manfaat untuk pelayanan apalagi para pemilik BPJS tersebut ya untuk jangka panjang. Nah, mungkin di segmen berikutnya Dok kita juga mungkin akan sharing sedikit dan mungkin Dokter Grace juga dalam waktu yang momentum yang tepat ini bisa mengedukasi para masyarakat khususnya Tribuners ya Dok ya untuk memberikan edukasi kenapa sih pentingnya orang memiliki kartu kesehatan ataupun juga BPJS, pelayanan BPJS tersebut untuk jangka
panjang ke depannya, Dok. Tapi sebelum itu, Dok, kita break dulu Tribuners, jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi berikutnya bersama saya Kinan Aulia dan bersama Dr. Gristi selesai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kita kembali lagi di segmen kedua dalam program Ngopi Spesial. Tentu saja kita masih dalam HUT BPJS yang ke-54 dan masih bersama Dr. Gristi. Tadi sebelum jeda kami tuh sebenarnya udah ngobrol-ngobrol banyak juga ya. Iya. Yang menariknya adalah sebelum kegiatan ini berlangsung ternyata Dr. Gristi ini udah buat satu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu dalam rangkaian HUT spesial BPJS yang ke-54 membuat nasi goreng untuk 150 pegawai yang ada di BPJS cabang Makassar. Ini luar biasa, Dok. Saya mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan, gimana ini rasanya mungkin, Dok, vibes-nya memasak nasi goreng, Dok, ya, untuk pegawai? Iya. Gimana nih, Dok? Senang sekali. Seru ya? Ya, saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk memasak makanan dan memberikannya kepada seluruh pegawai untuk dinikmati. Okay. Ya, dan syukurlah ya bisa dimakan makanannya. Jadi kayaknya sisa host nih kayaknya, Dok, ya, yang harus cobain juga. Iya, tapi mohon maaf Mbak Kinan, sudah habis. Telat kayaknya, Dok, ya. Iya, sudah habis itu belanga gorengnya itu udah dicuci. Udah dicuci. Kalau gitu kayaknya nanti saya WA untuk resep aja, Dok. Saya masak sendiri ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik Tribuners. Nah, ini mungkin salah satu rangkaian acara dari HUT BPJS yang ke-54. Tentu saja ada keseruan yang sangat menarik sekali, yang menjadi momentum yang luar biasa dan pengalaman berkesan juga, Dok, ya? Iya, baik. Nah, tapi melanjutkan perbincangan kita di segmen awal, Dok. Tentu saja saya mau masih kembali dengan program BPJS.
pasti ada banyak harapan ataupun juga optimalisasi dalam semua program yang dibuat dari BPJS Kesehatan, khususnya di cabang Makassar. Nah, mungkin masih banyak juga Tribuners atau di luar sana, Dok, yang sampai saat ini mungkin belum paham, juga belum mengerti terkait kenapa sih orang tuh harus pakai BPJS sebenarnya, Dok? Oke. Mungkin pertanyaannya singkatnya seperti itu. Apa sih sebenarnya benefit kalau kita pakai BPJS sebenarnya? Bedanya juga sama kalau kita nggak pakai gitu. Iya, betul. Mungkin banyak yang belum paham sebenarnya. Iya. Silakan, Dok. Ya, baik Mbak Kinan. Ya, para Tribuners yang mungkin juga bertanya-tanya ya. Iya, betul. Kenapa sih kami harus wajib menjadi peserta JKN KIS, Iya, BPJS Kesehatan? Padahal kan kami kan sudah punya asuransi yang lain gitu. Ya. Kami sudah punya ya asuransi ini dan itu, di kantor juga ada dan sebagainya. Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan di sini ya, Mbak Perlu, Kinan, Dok. bahwa Iya, program JKN KIS ini hadir adalah bagaimana upaya negara untuk memastikan hak dasar masyarakat atau hak dasar warga negara terhadap kebutuhan kesehatan itu terpenuhi, sehingga tentu jaminan kesehatan dalam ini asuransi sosial ini wajib untuk semua kita miliki. Nah, karena memang selain bagaimana kita compliance ya, kita patuh dengan regulasi, dengan ketentuan yang memang menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan nasional lewat kepesertaan JKN KIS. Tetapi bukan hanya soal kewajiban iya, kami betul. sebagai warga negara, tetapi di situ adalah bagaimana kita sebagai warga negara saling saling sharing, saling membantu, saling mensubsidi satu dengan yang lain. Di mana contohnya ada peserta yang sakit, tetapi dengan keterbatasan iuran yang dibayarkan, dengan plan kesehatan yang lebih besar yang dia terima, tentu membutuhkan beberapa peserta lain atau sejumlah kelompok peserta lain yang ikut membantu yang sehat, yang tidak sakit gitu. Nah, karena contoh saja dengan hanya membayar 35.000 per bulan untuk per orang bisa mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan jutaan bahkan puluhan juta. Nah, selebihnya itu siapa yang akan membantu? Tentu semua peserta yang sehat, yang ikut membantu sehingga pelayanan kesehatannya itu tetap, biaya pelayanan kesehatan itu terpenuhi. Nah, sehingga di situ ada namanya sharing antar peserta, yang sehat membantu yang sakit, yang tidak berkeluarga membantu yang sudah berkeluarga. Nah, kemudian apalagi? Ya, bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri, memproteksi diri kita dan keluarga kita terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan yang mungkin tidak kita pikirkan, yang akan nanti kita keluarkan dari kantong kita sendiri ketika kita tidak memiliki JKN. Nah, contohnya misalnya yang terjadi pas peserta datang mau mendaftar BPJS Kesehatan. Kenapa mau mendaftar? Besok mau operasi atau sudah di rumah sakit, tapi operasi butuh puluhan juta. Saya mau daftar sekarang. Nah, artinya kan tidak ada proteksi di situ. Sedangkan untuk pendaftaran butuh waktu sekitar 14 hari untuk bagaimana dilakukan verifikasi administrasi. Nah, sehingga ketika tidak diproteksi sedini mungkin, maka tentu pada saat kita membutuhkan pelayanan akan sulit untuk kita mendapatkan kepastian layanan yang dijamin oleh negara. Terpaksa kita akan membayar sendiri, dari kantong sendiri, seperti itu. Jadi memang konsep dalam program JKN ini bukan hanya soal bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, yang patuh dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana kepesan bersifat wajib, tapi juga bagaimana kita melindungi, memproteksi diri kita sendiri dan keluarga kita, supaya keluarga kita terproteksi untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Iya, betul. Kemudian ada juga benefit yang lainnya, adalah peserta yang sehat
atau yang belum berkeluarga ikut membantu peserta yang lain yang membutuhkan, yang lagi sakit misalnya, membutuhkan tambahan biaya, dibantu oleh peserta yang sehat. Atau kalau mungkin bisa diistilahkan kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, yang memang menjadi tantangan bagi kami BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini adalah selain kita mau meningkatkan cakupan kepesertaan, ya seperti contoh di Kota Makassar. Iya, betul. Dari 1,4 juta jiwa penduduk di Kota Makassar sudah mencapai 97,5%. Artinya sudah bisa dicapai, disampaikan bahwa sudah mencapai universal health coverage. Karena kalau untuk mencapai universal health coverage minimal 95% penduduk di suatu daerah itu sudah memiliki kepesertaan JKN-nya. Tetapi walaupun sudah mencapai 97,50%, tetapi tingkat keaktifannya masih kurang. Masih sekitar di bawah angka 80%. Kenapa? Karena masih ada peserta yang sudah menjadi peserta, punya kartu JKN-nya, dia bisa menunjukkan, saya punya kartu JKN. Betul. Tetapi tidak aktif kepesertaannya. Kenapa? Karena menunggak membayar iuran. Dan ini cukup banyak di Kota Makassar. Nah, yang terkadang itu mereka akan penuhi atau akan ingat untuk membayarkan tunggakannya karena sudah berbulan-bulan menunggak ketika sakit. Nah, disitulah kendala terjadi. Mereka harus membayar tunggakan dulu, baru bisa aktif kartunya. Dan ketika untuk memanfaatkan pelayanan rawat inap, harus juga membayar denda pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya mereka rutin membayar iuran setiap bulan, tentu kendala-kendala tersebut tidak akan terjadi. Nah, akan lancar saja mendapatkan pelayanan. Cukup menunjukkan KTP, itu bisa langsung dilayani. Menunjukkan kartu keluarga di puskesmas atau klinik, itu bisa dilayani kalau membutuhkan pelayanan. Ataupun kalau membutuhkan pelayanan spesialistik, nah itu nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan spesialistik, seperti itu. Nah, jadi memang menjadi tantangan dan kami harapkan bagi peserta JKN yang memang sudah menjadi peserta tetapi status keaktifannya itu adalah non-aktif atau tidak aktif, maka mohonlah untuk segera dilakukan pembayaran tunggakan iuran. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit, kita tidak tahu kapan kita butuh kartu JKN. Jangan sampai saat kita butuh kartu itu status kita tidak aktif, dan pasti saya sampaikan di sini itu akan terkendala. Karena apa? Pertama, harus membayarkan tunggakan, jumlahnya mungkin cukup besar karena sudah menunggak. Yang kedua, apabila pada saat itu peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka ada denda pelayanan yang akan dikenakan di situ. Nah, itu yang akan menjadi salah satu kendala. Nah, jadi walaupun kami BPJS Kesehatan sudah melakukan inovasi terkait memastikan bahwa peserta ketika ke puskesmas, ke klinik, atau ke dokter keluarga, dokter praktek perorangan, ataupun ke rumah sakit, mendapatkan kepastian pelayanan lewat sistem antrian online, tetapi kalau tidak aktif kartunya maka tidak akan bisa digunakan. Tetap ada kendala juga pasti. Iya, karena sekarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes sudah dipermudah Mbak Kinan. Jadi tidak perlu lagi kita ke Vaskes untuk ngantri lagi. Cukup lewat aplikasi mobile JKN. Di handphone kita, kita bisa mengambil antrian di situ. Dari rumah, misalnya saya tuh berencana untuk mau ke puskesmas, di mana saya terdaftar, atau di klinik swasta, di mana saya terdaftar, atau mungkin di rumah sakit, karena dapat rujukan dari puskesmas atau klinik swasta, maka saya bisa di rumah ataupun sekarang ini saya bisa langsung mendaftar lewat antrian online di aplikasi mobile JKN, dan saya bisa tahu saya ini nomor urut berapa dan jam berapa saya akan dilayani, dan saya bisa monitor, oh saya nomor antrian 10, sekarang sudah antrian ke-5, berarti 4 antrian lagi baru saya dilayani. Iya, jadi sudah bisa dipastikan pada saat
saya mengambil antrian lewat mobile JKN. Jadi tidak perlu ke Vaskes untuk antri. Jadi walaupun saya sudah mengalami sendiri dan banyak testimoni juga Mbak Kinan. Saya ke klinik, saya ambil dari kantor, saya pulang kantor sekitar 5:30, saya langsung ambil antrian online. Saya nomor antrian 16. Ini sudah dilayani antrian 14. Oh, sedikit lagi karena cuma dekat, cuma 5 menit. Jadi saya spare waktu satu orang yang lagi ngantri, saya langsung ke sana, langsung dilayani cepat. Mungkin saya di klinik itu hanya sekitar 15 menit sudah sampai dengan dapat obat. Seperti itu. Ya, luar gitu. biasa sekali. Artinya memang ini edukasi terbaru juga dari BPJS bahwa memang sudah ada inovasi terbaru termasuk juga dalam aplikasi mobile JKN yang tadi disampaikan. Dan juga Mbak Kinan, kalau saya sebagai peserta saya mau ngecek status keaktifan saya, gimana? bisa juga di aplikasi mobile JKN. Saya juga bisa melakukan khusus untuk peserta mandiri ya. Saya bisa lakukan pengecekan berapa tagihan saya bulan ini. Gitu, atau status saya aktif atau tidak gitu. Saya bisa lakukan pengecekan. Juga mungkin perlu juga Tribuners tahu bahwa sedini mungkin untuk kita melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, sekarang penting ini, juga dok, betul. Iya, betul sekali Mbak Kinan. Jadi lewat aplikasi mobile JKN itu sudah difasilitasi juga bagaimana kita akan melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan penting sekali untuk kita ketahui karena dengan screening kesehatan kita bisa mengetahui apakah kita beresiko rendah, sedang atau tinggi untuk 4 penyakit terbesar. Yang bisa kita sebut dengan penyakit dengan berbiaya besar dan juga tentu memberatkan juga kita sebagai penderita. Nah, karena tingkat kesembuhannya pun itu memang sulit ya. Jadi hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan gagal ginjal. Nah, dan kebetulan saya sudah melakukan screening. Nah, gimana saya melakukan screening? Lewat mobile JKN. Dan ketika saya akan mendapatkan pelayanan di Vaskes primer, itu juga menjadi salah satu persyaratan nanti ya atau mandatori untuk peserta ketika nanti berobat di Vaskes tingkat pertama akan ditanyakan terkait dengan screening. Jadi bisa kita ngisi screening di web, bisa di aplikasi, bisa di form manual juga bisa seperti itu. Karena itu sangat penting Mbak Kinan karena dokter kita di Vaskes tingkat pertama itu akan bisa merencanakan tahapan-tahapan pengobatan untuk atau perawatan untuk kita apa atau penata laksanaan terhadap resiko yang kita alami itu apa. Misalnya saya resiko sedang menderita penyakit hipertensi atau DM, maka dokter saya di Vaskes tingkat pertama akan mulai melakukan perencanaan, penata laksanaan. Kira-kira terapi untuk saya apa? Oh, olahraga dalam 1 minggu diedukasi berapa kali olahraga, makan makanan yang seperti apa, yang dihindari dan bisa dihindari apa, yang bisa dimakan itu apa. Kemudian apakah ada obat yang saya akan dapatkan atau tidak, atau ada pemeriksaan yang nanti dokter akan rekomendasikan untuk saya periksa ada atau tidak, dan itu semua dijamin dalam program JKN sepanjang sesuai dengan kebutuhan medis kita sebagai pasien, bukan kebutuhan atau keinginan kita. Karena yang berhak memutuskan kita butuh ataupun tidak terkait dengan pelayanan medis itu adalah dokter kita sendiri. Di mana kita dirawat ya. Baik Dokter Grace, terima kasih untuk informasi yang sangat luar biasa. Dan sepertinya Tribuners ini menjadi edukasi dan juga mungkin pengingat ya buat Tribuners ataupun juga masyarakat yang mungkin bayaran iurannya masih tenggat ya dok ya. Kayak ini harus segera dibayarkan karena jangan sampai ada kasus juga yang ketika kita tidak pernah tahu kesehatan kita akan sampai di mana mungkin atau kita akan memerlukan jasa pelayanan tersebut, tapi kita terkendala dengan beberapa kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gristi juga. Nah, baik Tribuners, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita dok, ini saya sangat luar biasa sekali sama Dokter Gristi, apresiasi banget karena hari ini saya bukan duduk berdiskusi Tribuners, tapi juga kita langsung dapat ilmunya dok. Jadi kayaknya saya memang ini
kalaupun sudah memiliki BPJS atau mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki BPJS, kira-kira dok bisa kasih satu edukasi lagi nggak mungkin buat teman-teman di mana nih mungkin bisa mendapatkan informasi terkait pendaftaran BPJS atau ingin menjadi peserta BPJS dok? Oh oke. Ya Mbak Kinan, emang ini penting sekali juga untuk kami sampaikan betul, kepada pendengar Tribuners dimanapun berada ya, terutama mungkin bagi yang belum menjadi peserta. Betul. Nah, gimana caranya untuk mendaftar menjadi peserta? Tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, tapi cukup mengakses lewat mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu cukup di-download di aplikasi Play Store. Dan ketik mobile JKN, tinggal daftar di situ, register, dan akan bisa dilakukan pendaftaran. Ataupun bisa lewat chat WA. Lewat pelayanan yang kami namakan Pandawa. Pelayanan chat WA, pelayanan pendaftaran melalui chat WA. Nah, itu chat WA maka akan direspon dan akan selesai maksimal 2 hari. Iya, jadi kita mendapatkan kepastian pelayanan juga lewat aplikasi mobile JKN secara sistem, kemudian juga lewat pelayanan frontliner Pandawa atau chat WA. Kemudian juga bisa lewat website BPJS Kesehatan juga bisa mendaftar di situ, atau juga bisa lewat kanal-kanal yang lainnya seperti kalau di Kota Makassar PTSP yang di daerah saya lupa namanya itu di Mall Pelayanan Publik. Nah, kami juga membuka stand di situ untuk bisa diakses oleh peserta untuk mendaftar atau membutuhkan informasi lainnya. Kemudian kami juga lewat mobile customer service, kami juga jalan dari kelurahan, kecamatan, di mana ada permintaan untuk mobile customer service, kami ke sana. Sampai pun di daerah Takalar, daerah Pangkep, itu kami melakukan mobile di sana. Dan juga yang terakhir adalah di kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau di kantor BPJS Kesehatan kan bukan hanya kita yang mendapatkan pelayanan, masih ada peserta yang lain ngantri. Mengantri Bapak Ibu. Jadi ya enaknya aplikasi. Bisa lewat aplikasi di rumah saja kita juga bisa akses pelayanan. Dan tidak perlu kita mencari mana kartunya. Tidak perlu. Ketika kita mendaftar dan kita sudah membayar iuran pertama, itu kita sudah bisa mendapatkan nomor kartu JKN yang kita akan bisa akses kartunya lewat KIS digital yang ada di aplikasi mobile JKN. KIS digital tersebut bisa kita kirim ke email kita dan kita download, kita cetak sendiri kalau mau. Nah, tapi kalau tidak, cukup pakai KTP saja. Jadi kalau kita mau berobat ke Vaskes, kita cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga. Mungkin kalau bagi yang di bawah 15 tahun yang mempunyai KTP, tunjukkan kartu keluarga. Atau kalau yang sudah berumur 17 tahun sudah punya KTP sendiri, KTP online, bisa ditunjukkan KTP-nya, itu sudah bisa langsung dilayani sepanjang status kepesertaan kita itu aktif. Nah, karena apa? Karena program JKN ini kami BPJS Kesehatan sudah connect dengan sistem Kemenduk Capil. Istilahnya sudah bridging, sudah connect sistemnya kami, sehingga ketika diinput nomor KTP itu bisa langsung terbuka semua akses aplikasi kepesertaan JKN. Jadi kita bisa melihat kepesertaan kita, nomor kartu kita, Vaskes juga bisa melihat di situ. Jadi tidak perlu meminta dicetakkan kartu JKN-nya. Nah, tetapi cukup hanya dengan menunjukkan KTP ataupun KIS digital lewat aplikasi mobile JKN. Seperti itu. Ini memang sangat mudah sekali, bahkan sudah ada penggunaan aplikasi juga. Jadi sisa duduk di rumah, daftar, bayar iuran untuk pendaftaran, ini udah langsung terdaftar jadi peserta BPJS. Luar biasa sekali. Baik Dokter Christy, ini yang terakhir mungkin, saya dari tadi terakhir mulu ya, saking senangnya saya ini berdiskusi. Ini kan spesial HUT BPJS yang ke-54. Dokter Christy mungkin sebagai Kepala Cabang BPJS khususnya di Kota Makassar, kira-kira apa biasa dari negara dan dari masyarakat Indonesia, dan senantiasa akan tetap terus yang komprehensif paripurna dan tanpa diskriminasi pelayanan. Kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Kepala Cabang BPJS Kota Makassar yang sudah meluangkan waktu bersama kita di spesial
HUT BPJS ke-54 dengan ditutup dengan wish yang sangat luar biasa sekali. Pastinya juga segenap keluarga besar Tribun Timur juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk BPJS yang ke-54. Semoga kedepannya semakin jaya, maju, dan pastinya sukses dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Terima kasih banyak Dokter Gristi sudah mau sharing sama kita dalam program Ngopi Spesial. Semoga juga kedepannya makin sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Baik, Tribuners, itulah tadi program ngobrol virtual ataupun juga Ngopi Spesial bersama Dokter Gristi, Kepala Cabang BPJS Kota Makassar, dalam rangkaian HUT BPJS yang ke-54 dengan tema kolaborasi inovasi dan JKN menjadi kebanggaan bangsa. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih kepada Dokter Gristi dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.